Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Para hadirin sekalian, teman-teman yang berbahagia, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membaca kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari ini adalah guru dari sekian banyak ulama. Salah satunya adalah Imam At-Tirmidzi, penulis kitab yang sudah kita kaji sebelumnya, yaitu Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Jadi uh, jelas kita tahu semuanya Imam Bukhari adalah Imamul Muhadditsin gitu ya. Salah satu kitabnya yang berbicara tentang akhlak adalah Al-Adab Al-Mufrad. Mungkin ada satu pertanyaan, kalau adab kita sudah paham, kita sudah tahu ya, adab itu mungkin salah satu maknanya adalah akhlak. Lalu apa maksudnya mufrad gitu ya? Mufrad itu apa? Jadi mufrad itu adalah ismul maf'ul dari afroda yufridu, yang maksudnya yang disendirikan. Artinya adalah kitab akhlak ini, kitab yang berkaitan dengan akhlak ini yang ditulis oleh Imam Bukhari, memang dimaksudkan ditulis khusus berkaitan dengan akhlak, sehingga beberapa hadis di dalamnya itu sangat banyak sekali, melebihi dari hadis tentang akhlak yang ada dalam Sahihul Bukhari. Jadi kalau dalam Sahihul Bukhari itu hadis-hadisnya sahih, maka yang dalam Al-Adab Al-Mufrad ini bukan hanya sahih, tetapi mungkin ada yang hasan atau di bawahnya gitu. Jadi sekian banyak hadis-hadis itu dikumpulkan dengan maksud ya min fadhailil a'mal ya. Jadi selama itu bagus boleh gitu ya. Nah, itulah mengapa kitab ini Al-Adab Al-Mufrad ini mempunyai keunikan tersendiri, yaitu dikumpulkan sekian banyak hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dan hadis-hadis itu memang hanya berkaitan dengan Al-Adab Al-Mufrad. Dan ini memang sebagian hadis yang ada dalam kitab ini sebagian sudah disebutkan dalam Sahih Bukhari, dan dalam kitab ini ditambahkan beberapa hadis lain gitu ya, dengan derajat di bawah hadis-hadis. Yang menarik adalah Imam Bukhari membuka kitabnya dengan bab pertama. Ini ada sekian banyak bab ya. Babu qaulillahi ta'ala wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Kita hanya akan membaca satu hadis saja pada kesempatan waktu ini. Ini kok tidak bisa ini. Nah, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini bab tentang birrul walidain, yaitu berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada orang tua. Masya Allah. Bir itu kan artinya berbuat baik ya. Bar fil barri wal bahri itu daratan ya. Bar itu daratan kan luas ya. Jadi maksudnya kenapa bir itu dekat dengan bar? Hanya yang membedakan antara bir dengan bar adalah fathah dan kasrah. Itu maksudnya adalah bir itu kebaikan yang luas sekali konteksnya. Itulah mengapa birrul walidain itu terserah kamu mencari cara dengan apapun caranya, dengan
apapun instrumennya, pokoknya cari cara, segala cara yang mungkin kamu bisa, selama itu baik, untuk membahagiakan orang, gitu ya. Itulah mengapa bir, pakai kata bir. Jadi hadatsana Abdul Walid dan seterusnya, saya tidak membaca sanatnya ya, ini terlalu panjang. Qala sa'altun Nabiya sallallahu alaihi wasallam, satu sahabat itu mengaku bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyul amal ahabbu ilallahi azza wa jal?" Apa ya Rasulullah perbuatan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Qal, lalu Rasulullah berkata, as-salatu ala waqti, yaitu sholat pada waktunya. Ini penting sekali. Sholat pada waktunya. Masya Allah. Jadi standarnya itu bukan sholat atau tidak, tetapi sudah sholat pada waktunya. Ya, sholat pada waktunya itu memang bisa diartikan yang penting tepat pada waktunya, baik di awal atau di akhir, gitu ya. Tetapi pemahaman sederhana kita mengatakan ya tentu saja sholat fi awali miqati, di awal waktu maksudnya. Ya, yang paling bagus adalah sholat di awal waktu. Jadi kalau sudah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah itu maha besar, itu bukan hanya sekedar suara yang diperdengarkan. Itu adalah sebuah panggilan, sebuah deklarasi, bahkan sebuah peringatan bahwasanya Allah itu kepentingan sholat untuk mengabdi kepada Allah itu jauh lebih besar dari apa saja yang sedang kita kerjakan. Allahu Akbar minar risalah allati katabna. Allah lebih besar dari tesis, skripsi, disertasi yang sedang kita tulis. Allahu Akbar minal amal. Allah lebih besar dari pekerjaan yang sedang kita lakukan. Sedang ngeprint kah, sedang apa namanya ngobrol-ngobrol kah, kan gitu. Memang ini bukan mutlak, tetapi maksudnya sebisa mungkin diusahakan. Islam tentu saja agama yang fleksibel, luas. Kalau ada keperluan betul, silahkan Anda menunda untuk sholat di awal waktu, untuk tidak sholat di awal waktu. Nah, tetapi yang kita maksud di sini adalah komitmen keseharian. Jadi as-sholatu ala waktu. Jadi sholat di waktunya, atau lebih baik lagi di awal waktu. Lalu sahabat itu bertanya lagi, "Summa ayun ya Rasulullah?" Lalu apa lagi ya Rasulullah? "Summa birrul walidain." Yaitu berbakti kepada orang tua. Ini berbakti kepada orang tua. Tadi itu sudah kita sebutkan, bir menggunakan berbuat baik kepada orang tua, menggunakan kata bir itu maksudnya itu luas sekali medan yang bisa kita lakukan untuk membahagiakan dan berbakti kepada orang tua. Silahkan cari-cari. Dari uang kita, dari tenaga kita, dari tingkah laku kita, dari ilmu kita, silahkan. Orang yang semasa hidupnya masih mendapati kedua orang tuanya hidup, kok dia masuk neraka, alangkah meruginya. Karena al jannatu tahta aqdamil ummahat, gitu ya. Surga itu berada di telapak kaki ibu. Summa ayun ya Rasulullah. Lalu apalagi ya Rasulullah? Summal jihad fi sabilillah. Lalu jihad di jalan Allah. Jihad, ya betul. Jihad itu tentu ada fisik, ada apa namanya, jihadun nafs. Itu jauh lebih sulit ya.